101, tepatnya di Poltabes, di Polresta Banjarmasin. Jadi rekan-rekan silakan luncurkan unitnya, informasi 14 Mimkrum TKP. Markas Kepolisian Resort Kota Banjarmasin terbakar pada Kamis pagi. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan lama milik Polresta Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani kilometer 3. Besarnya api membuat sejumlah barang bukti dan berkas penyidikan hangus terbakar. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah ratusan relawan pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kebakaran terjadi pukul 5 waktu Indonesia Tengah ini diduga akibat korsleting listrik di ruang unit perlindungan perempuan dan anak. Penyebabnya sebenarnya harus pendek. Mungkin rekan-rekan wartawan tahu kalau misalnya kita ke belakang, ke ruang reskrim, ke ruang narkoba, itu kabel-kabel penambahan AC, penambahan kabel lain, tambah NCB. Ini arus pendek. Sebelumnya memang saya sudah pernah ingatkan, pernah kejadian tempatnya Pak Karto juga, mantan Kabak Sumda, di situ di belakang karena arus pendek dia panas, keluar api sama asap. Nah, ini untungnya siang kemarin Pak Karto, kalau malam, tengah malam, dan ini juga ya mungkin masih untung karena pagi-pagi kan, dini hari jam 5 itu. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara pelayanan reskrim dipindahkan ke rumah tahanan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Sebuah ruko penjual gas LPG terbakar. Pemerintah umumkan PPKM darurat. Polisi gelar rekonstruksi pembakaran remaja di Maros. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Syafaati Suryo yang akan gantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Dan pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi terkait sebuah rumah mewah dan ruko yang dijadikan tempat penjualan gas terbakar di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Akibatnya belasan motor ikut terbakar, diduga kebakaran akibat korsleting arus listrik. Kobaran api dengan cepat membakar seisi ruko agen air mineral di Jalan Langit-Langit Pulau Gadung, Jakarta. Belasan motor di dekatnya ikut terbakar. Petugas pemadam kebakaran dari Sudin Jakarta Timur langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Petugas menggunakan cairan foam untuk memadamkan api karena terdapat ratusan tabung gas LPG di dalam ruko. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dari konter telepon genggam. Penyebabnya apa sih, Bang? Penyebabnya dari listrik nih, Bang. Tadi apa lagi ngapain, Bang? Lagi tidur. Ada berapa orang? 3 orang dari atas, dari lantai 2, 3 orang. Terusnya? Udah itu aja. Ada motor banyak yang kebakar ya, Bang? Motor juga? Motor banyak, lebih 30 kali kebakar. Motor ya, Bang? Dari ada konter, listrik dari konter mana, Bang? Dari konter Hamping sini, Oh. dan listrik, dari listrik kali ya. Yang terbakar ini adalah ruko. Ruko tinggal yang di dalam ruko, 3 lantai. 3 lantai ya. Penyebabnya apa, Bang? Kemungkinan terjadi korsleting listrik di lantai dasar. Berapa unit yang diterjunkan? 10 unit pendukung. 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan akhirnya api dapat padam dalam waktu 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Densus 88 menangkap 2 orang teroris jaringan Jamaah Ansarud Daulah di Jakarta. Bersama 1 teroris lagi yang tertangkap di Bangka Belitung, ketiganya tertangkap setelah mengirim paket senjata dari Babel ke Jakarta.
Satu terduga teroris ditangkap di rumah kontrakannya kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Rabu kemarin. Tersangka Syafrizal diketahui sudah 10 tahun tinggal di rumah kontrakannya. Tersangka Syafrizal dikenal sebagai pribadi yang baik dan ramah meski tertutup dari warga sekitar. Pemilik kontrakan mengaku tidak pernah melihat tersangka melakukan aktivitas maupun gerak-gerik mencurigakan. Malah yang terlihat pelaku sehari-harinya berjualan sepatu di kawasan Taman Kota Jakarta Barat. Polisi menyita barang bukti berupa senjata api dan busur panah dari dalam rumah kontrakan. Di hari yang sama, Densus 88 kembali menangkap satu terduga teroris dari kelompok yang sama di Duren Sawit, Jakarta Timur. Terduga bekerja di salah satu perusahaan arsitektur dan tinggal di mes yang berlokasi di Jalan Swakarsa 1B, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku tertangkap saat menerima paket berisi senjata dan amunisi. Kargo paket datang. Nah, posisi saudara yang ditangkap ini, ya posisinya mau nurunin barang itu. Nggak lama langsung disergap. Orangnya juga biasa aja, nongkrong, danaan biasa, udah pendiam juga. Paket yang dikirim terduga teroris di Bangka Belitung berisi senjata api laras panjang rakitan dan beragam amunisi. Ada senjata rakitan, tetapi untuk jumlah dan jenisnya mungkin nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Polda ataupun Densus 88 Mabes Polri menangkap total 3 terduga teroris kelompok Jamaah Ansarud Daulah di Jakarta dan Bangka Belitung Rabu kemarin. Ketiganya tertangkap setelah mengirimkan paket senjata dari Bangka Belitung ke Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo resmi memutuskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali. Jokowi meminta masyarakat disiplin mematuhi aturan PPKM darurat demi menekan penyebaran COVID-19 di tanah air yang sedang melonjak tajam. Setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, Presiden Joko Widodo resmi memberlakukan PPKM darurat mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Jokowi menyatakan dengan adanya varian baru COVID-19 membuat penyebaran virus berkembang cepat, sehingga aktivitas masyarakat harus dibatasi. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Secara terperinci bagaimana pengaturan PPKM darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marinvest untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detail mengenai pembatasan ini. Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satu RT di Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan ditutup sementara alias lockdown sejak beberapa hari terakhir. Lockdown dilakukan usai puluhan warga terkonfirmasi positif COVID-19. 27 warga di RT 001, RW 008 Lenteng Agung dinyatakan positif COVID-19. Kapasitas rumah sakit yang telah penuh memaksa warga yang bergejala ringan diisolasi mandiri di rumah masing-masing. Klaster COVID di wilayah ini bermula dari salah satu warga yang tertular dari kantornya. Untuk mengantisipasi penularan lebih luas, Kelurahan Lenteng Agung memberlakukan mikro lockdown. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kita bergabung dengan rekan kami Angelika De Vagam di lokasi. Angel, bagaimana kondisi di sana? Apakah masih lockdown?
Ya, Davi dan Syafa, pasca penerapan mini lockdown atau mikro lockdown di RT 001 RW 008 Jagakarsa, Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan, situasi yang terpantau oleh kami sampai dengan sore kami melaporkan saat ini pun situasi di lingkungan ini tampak sepi dari aktivitas warga. Adapun yang masih terlihat aktivitas ini adalah toko sembako yang masih melayani pembeli untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dan sejumlah gang di Jalan Harapan RT 001 RW 008 ini pun juga sudah ditutup dengan ada keterangan di depannya, yaitu mini lockdown untuk mereka yang warga di sekitar sini sehingga tidak dapat atau tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Penerapan mini lockdown di sekitar lingkungan tempat saya mengabarkan ini dilakukan sejak tanggal 28 Juni lalu sampai dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Pasalnya, Davi dan Syafa, sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 atau sampai dengan hari ini sudah ada lebih dari belasan rumah yang anggota keluarganya ini terpapar COVID-19. Dan juga penerapan mini lockdown ini pun berdasarkan atas kajian dari pihak RT, RW, Lurah, dan Camat sekitar dengan adanya pada tanggal 15 Juni lalu atau 17 Juni lalu adanya informasi mengenai satu warga dari lingkungan ini yang terpapar COVID-19, dan seiring dengan berjalannya hari atau waktu banyak warga yang juga terpapar COVID-19. Pemaparan, maksud kami paparan COVID-19 di sekitar lingkungan ini pun bersifat masif begitu, sehingga banyak dari warga yang semakin hari semakin banyak yang terkena COVID-19. Untuk itu pihak RT setempat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, dan pihak-pihak terkait ini pada akhirnya menetapkan atau memberlakukan mini lockdown untuk mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di lingkungan ini. Namun demikian belum bisa dipastikan kapan mini lockdown ini akan berakhir. Pasalnya hingga hari ini saja banyak sekali juga warga yang masih terpapar COVID-19 dan juga masih ada dari warga yang masih isolasi mandiri. Pasalnya ada juga beberapa warga yang terkena COVID-19 ini mengalami gejala ringan seperti itu, dan juga beberapa yang mengalami gejala berat sudah dilarikan ke rumah sakit. Davi dan Syafa. Terima kasih Angelika Devagam atas laporan Anda langsung dari kawasan Lenteng Agung. Dan pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah di AIN Sore.